Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sophie. Selanjutnya ada anjing berbulu hitam. Nah, di sini kita garis bawahi ya, anjing berbulu hitam disilangkan dengan anjing berbulu kuning akan menghasilkan anjing berbulu coklat. Maka tentukanlah genotip dan fenotip induknya. Oke, karena di soal tidak ada genotipnya, maka kalian bisa mengosongkan genotipnya, atau kalian bisa juga dengan mengira-ngira kira-kira genotipnya apa ya. Kita buat saja ya genotip buatan. Berbulu hitam misalnya H besar, kemudian berbulu kuning H kecil. Nah, anjing berbulu coklat berarti F1 ya, F1-nya itu H besar, H kecil, seperti itu. Nah, genotip dan fenotip induknya berarti di sini ada hitam dan kuning. Itu fenotipnya ya. Kemudian untuk genotipnya ada H besar dan ada H kecil. Induk ya, ingat induk itu cuman ini aja, ketika apa aja sih yang disilangkan, nah berarti dia jadi induknya. Kalau misalnya akan menghasilkan, nah berarti yang dihasilkan adalah keturunannya, seperti itu. Kemudian tentukanlah gamet masing-masing induk. Seperti biasa ya, kalau H besar, gametnya adalah H besar. Kalau H kecil, gametnya adalah H kecil. Kenapa cuma satu? Karena mereka sejenis, sama-sama huruf besar atau sama-sama huruf kecil. Jadi kita ambil perwakilannya aja. Ada H besar dan ada H kecil. Seperti itu. Tentukanlah genotip dan fenotip keturunan pertama. Nah, fenotipnya kita udah tahu ya, keturunan pertamanya itu warnanya coklat. Kemudian genotipnya itu H besar, H kecil. Seperti itu. Kemudian tentukanlah gamet keturunan pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini H besar, H kecil. Hurufnya sama-sama H, tapi ada dua jenis yang berbeda. Ada H besar dan ada H kecil. Maka gametnya pun ada dua, ada H besar dan ada H kecil. Nah, jadi gametnya ada H besar dan H kecil. Gitu. Jadi gametnya ada dua ya untuk satu genotip. Untuk satu genotip H besar H kecil, gametnya ada dua. Nah, kemudian tentukanlah rasio genotip keturunan kedua hasil persilangan F1 dengan sesamanya. Nah, kalau ini kita harus buat Punnett square-nya. Ini kita tulis H besar, H kecil, H besar, H kecil. Seperti itu, kita buat dulu Punnett square-nya. Nah, ini H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rasio genotip keturunan kedua. Oke, kalau genotip berarti kita langsung aja. Di sini ada H besar, H besar, ada H besar, H kecil, dan ada H kecil, H kecil. Tinggal lihat jumlahnya. H besar itu ada 1, kemudian H besar, H kecil itu ada 2, dan H kecil itu ada 1. Ya, H kecil yang ini, H besar, H kecil yang ini ada 2, kemudian H besarnya cuma 1. Gitu. Jadi perbandingan genotipnya, ya rasio genotipnya itu 1:2:1. H besar, H kecil, H kecil. Oke, Bunda tulis aja di sini ya. 1:2:1, H besar berbanding H besar, H kecil berbanding H kecil. Nah, kemudian sekarang tentukanlah rasio genotip keturunan rasio fenotip. Untuk selanjutnya, tentukanlah rasio fenotip keturunan kedua atau F2. Nah, kita kan udah tahu genotipnya nih. Kita tinggal lihat aja ke soal. Kalau H besar itu warnanya apa ya? Oke, ternyata warnanya hitam. Nah, hitam berbanding H besar, H kecil. Kalian cari H besar, H kecil yang ini ya. Nah, yang ini. H besar, H kecil berarti warnanya coklat. Kemudian H kecil. Nah, H kecil warnanya kuning. Nah, berarti perbandingannya juga sama. 1:2:1. Nah, fenotipnya berarti 1:2:1 sama dengan hitam berbanding coklat berbanding kuning. Nah, selanjutnya tentukanlah persentase keturunan berbulu coklat pada F2. Kalian lihat coklat. Coklat itu warna coklat itu
ada 2 keturunannya. Nah, berarti untuk nyari persentasenya 2/4 dikalikan 100%. Kenapa 2/4? 2 itu kan coklat. Coklat itu kan yang dicari ya, berbulu coklat jumlah pada keturunannya itu ada 2. Kemudian 4 dari mana? 4 itu dari total keturunan, jumlah keturunan. Dari Punnett square kan ada 4 ya, ada 4 kotak. Nah, dari situ 2/4 dikalikan dengan 100% sama dengan 1/2 kali 100%. Setengahnya dari 100% adalah 50%. Kayak gitu. Nah, jadi ini jawabannya 50%. Nah, selanjutnya, jika dihasilkan 16 keturunan pada F2, berapakah jumlah keturunan anjing berbulu kuning? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah anjing berbulu kuning pada F2. Berarti yang ini ya, kuning. Jumlahnya ada berapa? Ada 1. Jadi 1/4 dikalikan dengan 16. 1 adalah warna kuning, jumlah warna kuning pada keturunan hasil Punnett square. Kemudian 4 adalah total keturunan dari Punnett square. Kemudian 16 itu adalah jumlah keturunan yang dihasilkan pada F2. Nah, berapakah hasilnya? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi 4 anjing ya. 4 anjing berbulu kuning. Oke, ini hasilnya. Nah, kemudian pola pewarisan sifat apakah yang digunakan dalam kasus ini? Karena ini menghasilkan sifat baru, ya, kalian lihat pada F1-nya. F1 itu hasil persilangan induk. Induknya kan warna hitam sama warna kuning. Sedangkan keturunannya itu warnanya coklat. Sifatnya baru, tidak ada pada induknya. Maka ini disebut dengan monohibrida intermediate. Monohibrid intermediate. Seperti itu. Jadi ciri khasnya dari intermediate adalah dia bisa menghasilkan sifat baru. Kenapa dia bisa menghasilkan sifat baru? Karena sifat induknya sama-sama kuat. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Walaupun ketika ditulis dengan genotipnya itu ada yang hurufnya besar dan ada yang hurufnya kecil. Tapi itu nggak ngaruh gitu. Mereka sama-sama bersifat dominan. Sehingga ketika menghasilkan keturunan, keturunannya itu kayak campuran gitu antara kedua induknya. Jadi warna coklat menghasilkan sifat yang baru. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you!